Dan di antara alasannya lain masih pada hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah bersabda, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madamasmi fi dzalikal kitab. Ini alasan kedua, siapa saja yang bersolawat kepadaku di satu kitab, di satu tulisan, maka para malaikat senantiasa beristighfar kepadanya selama solawat kepada aku itu masih ada di kitabnya. Kayaknya kalau kita punya kitab baru, apa kita ada catatan, tulis paling atas sebelum nama kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena berdasarkan hadis ini, selama tuh kitab belum hilang, selama tuh tulisan solawat belum hilang, para malaikat minta ampun buat yang punya itu kitab. Ya kan enak banget begini, tinggal ngamalinnya aja. Kita tulis tuh di kitab-kitab kita. Ya, kitab-kitab orang tua kita yang udah 20 tahun, yang udah 40 tahun, orangnya udah meninggal, tapi itu tulisan sholawat masih ada di kitabnya. Sampai dikubur malaikat tetap beristighfar kepadanya. Kan enak banget. Ya, kita tulis tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di kitab-kitab kita. Ya, untung-untung tuh kitabnya awet, dijaga sampai punya anak keturunan cucu. Ya alhamdulillah, sebagai balasannya para malaikat beristighfar kepada kita yang punya kitab itu. Kelihatannya kecil, ya, kelihatannya remeh nulis sholawat di kitab, cuman ya, balasannya luar biasa. Bukan kita yang ngomong, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah itu, Syekh Sayyidil Ghumari dalam satu kitabnya pernah menukil sebuah riwayat. Dahulu ada seorang ahli hadis. Jadi ini orang penuntut ilmu hadis. Tidaklah dalam mencatat riwayat, mencatat hadis, dan di situ dia bertemu nama Nabi Muhammad SAW, melainkan ia tulis sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi gurunya lagi ngasih hadis, mengimlakan hadis. Qalan nabiyyu innamal a'malu binniyat. Misalnya gurunya ngimlak gitu, diktein, ditulis qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Meskipun diimlak tadi nggak ada, ditulis innamal a'malu binniyat. Besoknya dia ngaji hadis lagi, nulis catatan temennya. Di situ qalan nabiyyu, ada hadisnya, dicatat, disalin nama dia, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi suka-suka nambahin sallallahu alaihi Muhammad. Itu pekerjaannya ahli hadis ini. Setiap ketemu nama Nabi Muhammad, biar di situ nggak ada, ditambahin nama dia sallallahu alaihi Muhammad. Ya, dalam lanjutan kisah itu, ini ahli hadis meninggal, ya, wafat, ya, dikuburkan. Setelahnya temennya mimpi ketemu orang itu, ya, ditanya di dalam mimpinya itu, kata temennya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah sudah berikan kepadamu. Ya, dijawab di dalam mimpinya. Ini dialog dalam mimpi. Kata temannya itu yang sudah wafat, ia menjawab, ghafarallahu li, Allah telah mengampunkanku. Dalam satu kitab dijelaskan ini. Temannya berkata, dengan sebab apa Allah mengampunkan dosa-dosamu? Apakah karena engkau penuntut ilmu? Apakah engkau pencari hadis Rasulullah SAW? Apakah engkau selalu belajar ilmu syariat? Oh bukan, bukan itu. Kata teman yang wafat ini, Allah mengampunkanku karena aku senantiasa menambahkan sallallahu ala sayyidina Muhammad tatkala aku menemui nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelihatannya ringan, cuman bisa jadi sebab kita selamat. Dan biasanya yang ringan-ringan itu kita ikhlas ngerjainnya. Kan kita nggak sadar, kita tulis tambahin, lewat aja udah. Ternyata balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.